Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Aulia, T2017-868 akan membahas tentang COVID-19. Nah, bisa dilihat pada tampilan layar bahwasanya di sini kita akan membahas tentang apa itu COVID-19, bagaimana gejala yang dialami oleh seseorang telah terinfeksi COVID-19 dan bagaimana grafik perkembangannya untuk COVID-19 di Indonesia dan juga perluasan penyebarannya di Indonesia serta bagaimana korelasi dalam kajian keislamannya baik secara Al-Quran maupun hadis. Nah, untuk gejala yang sebelumnya, apa itu yang dimaksud dengan COVID-19? Yang mana COVID-19 itu merupakan penyakit infeksi dan juga manifestasi sindrom klinis mirip dengan influenza yang dapat berkembang menjadi cedera paru akut. Dan hal ini disebabkan oleh suatu virus yang disebut dengan SARS-CoV-2. Yang mana kenapa penyakit ini disebut dengan COVID-19 karena ia pertama kali ditemukan itu pada tahun 2019 Desember tahun lalu dan ditemukannya itu pada kota Wuhan di Cina seperti itu. Dan untuk orang yang telah terindikasi dengan COVID-19 itu akan mengalami gejala seperti untuk gejala umumnya itu ada demam, batuk, sesak nafas dan juga sakit kepala. Serta untuk gejala tambahannya itu ada seperti sakit tenggorokan, pilek, muntah-muntah bahkan diare. Nah, untuk grafik perkembangan COVID-19 di Indonesia ini bisa dilihat juga pada tampilan di depan bahwasanya di situ terus terjadi perkembangan atau kenaikan angka orang yang konfirmasi terjangkit COVID-19. Pertama kali di Indonesia kita ketahui bahwa itu ditemukannya orang yang terjangkit pada bulan Maret 2020. Ada 2 orang di Indonesia pertama kali yang terjangkit itu diketahui, dan setelah itu di Indonesia itu terus meningkat untuk orang yang terkonfirmasi setelah itu, baik di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, bahkan sampai Desember pada bulan Desember tahun 2020 ini. Di situ bisa dilihat bahwa orang terkonfirmasi terus meningkat dan tetapi untuk kasus kesembuhannya pun juga terus meningkat. Di sini angka untuk orang terkonfirmasi itu sudah mencapai 600.000 lebih orang dan untuk yang sembuh pun sudah mencapai 500.000 jiwa juga. Dan untuk orang yang meninggal itu terus ada karena terkonfirmasi dengan COVID ini. Dan juga untuk penyebarannya di Indonesia itu dimana untuk Indonesia yang paling banyak terindikasi adalah orang yang berada di DKI Jakarta atau warga DKI Jakarta, dan yang kedua itu adalah Jawa Timur. Seperti itu bisa dilihat pada peta konsep di depan bahwasanya di situ untuk daerah DKI Jakarta sudah berwarna hitam merah hampir kehitaman. Itu membuktikan bahwa ia paling banyak orang yang terjangkit COVID-19 di daerah DKI Jakarta tersebut. Nah, adapun untuk dikorelasikannya dengan keislaman atau bagaimana pandangan Islam mengenai COVID-19 ini, yang mana di dalam surah Al-Hadid ayat 22 setelah dijelaskan bahwa yang artinya tidak ada suatu musibah yang turun di bumi juga yang menimpa diri kalian kecuali telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa COVID-19 ini benar-benar merupakan suatu musibah dari Allah untuk kita, dan bagaimana sehingga kita dari musibah ini dapat mendekatkan diri kepada Allah agar supaya nantinya COVID-19 ini dapat kita lalui bersama dan mendapatkan vaksin yang tepat. Dan adapun dalam Islam pun telah mengajarkan kita bagaimana cara kita mencegah agar supaya tidak terinfeksi dengan COVID-19 ini, yaitu yang telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam bahwa kita itu dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan, yaitu disebut dengan toharoh, karena dengan toharoh kita akan selalu sehat atau kuat badannya kita. Serta di sini juga Rasulullah telah menjelaskan tentang social distancing sebelumnya yang telah dijelaskan Rasulullah menurut hadis riwayat Bukhari bahwa jangan kamu mendengar wabah di suatu wilayah maka jangan kalian memasuki, tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada maka jangan tinggalkan tempat itu. Jadi di sini ketika kita mengalami suatu pandemi, kita tidak boleh keluar kemana-mana atau tetap melakukan social distancing. Sekian ini jadi juga sudah dijelaskan di dalam Islam. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.